Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada hubungan yang menjadi renggang karena kekecewaan. Ada hubungan yang perlahan menjauh karena kurangnya komunikasi. Ada pula hubungan yang sulit dipulihkan karena kedua pihak sama-sama menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama. Semakin lama dibiarkan, jarak itu seringkali semakin besar. Dan apa yang dahulu terasa dekat, perlahan terasa asing. Dalam bacaan hari ini, Santo Paulus berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Namun yang menarik, Paulus tidak memulai dari usaha manusia untuk mendekati Allah. Ia memulai dari apa yang telah Allah lakukan bagi manusia. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Melalui kalimat ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah tidak menunggu manusia memperbaiki semuanya terlebih dahulu. Allah mengambil langkah pertama. Melalui Kristus, Allah membuka jalan pendamaian bagi manusia. Pendamaian berarti hubungan yang rusak dipulihkan kembali. Jarak yang memisahkan dijembatani. Apa yang dahulu renggang dipersatukan kembali. Dan Paulus melihat bahwa itulah yang telah dikerjakan Kristus melalui wafat dan kebangkitannya. Bukan manusia yang terlebih dahulu berhasil mencapai Allah, melainkan Allah yang lebih dahulu mendekat kepada manusia. Karena itu, iman Kristiani bukan pertama-tama tentang usaha manusia mencari jalan menuju Allah. Iman Kristiani berawal dari kabar gembira bahwa Allah telah lebih dahulu membuka jalan menuju manusia. Kita hidup sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, bukan sebagai orang-orang yang dibiarkan berjalan sendiri untuk menemukan jalan pulang. Kesadaran itu penting, karena tidak sedikit orang menjalani hidup rohani seolah-olah mereka harus terus membuktikan diri agar diterima oleh Tuhan. Seolah-olah kasih Allah baru diberikan ketika mereka berhasil menjadi lebih baik. Padahal Paulus mengingatkan bahwa dasar hubungan kita dengan Allah bukanlah keberhasilan kita. Dasarnya adalah karya Kristus yang telah mendamaikan kita
dengan Allah. Inilah yang menjadi sumber harapan orang beriman. Ketika menghadapi kelemahan, kita tidak kehilangan harapan. Ketika mengalami kegagalan, kita tidak putus asa. Ketika menghadapi perjuangan hidup, kita tidak berjalan sendirian. Sebab Allah yang telah mengambil langkah pertama untuk mendamaikan kita adalah Allah yang sama, yang terus menyertai perjalanan hidup kita. Karena itu, pada bagian akhir bacaan ini, Paulus tidak berbicara tentang ketakutan. Ia berbicara tentang sukacita. Sukacita karena manusia telah menerima pendamaian dengan Allah melalui Kristus. Sukacita karena hubungan yang dahulu rusak telah dipulihkan. Sukacita karena Allah tidak membiarkan manusia terpisah darinya. Maka sabda hari ini mengajak kita untuk hidup dengan penuh syukur. Bukan hanya karena Allah mengasihi kita, tetapi karena melalui Kristus, Allah telah membuka jalan agar kita dapat hidup dalam persahabatan dengannya. Dan ketika kita menyadari besarnya anugerah itu, hati kita pun diajak untuk semakin percaya, semakin bersandar, dan semakin bersuka cita dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan jauh dari-Mu. Melalui Kristus, Engkau telah membuka jalan pendamaian dan memulihkan hubungan kami dengan-Mu. Bantulah kami untuk hidup dalam syukur, kepercayaan, dan sukacita sebagai anak-anak yang telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.